Lah ibu anda gelek neng kono kok gak akeh sing ngatong. Mulang ora ramandumi. Nah itu kita masih nungguin ibu baru bagi-bagi permen sedekah ya, sedekah subuh buat orang-orang di sekitar Masjid Nabawi. Kita alhamdulillah habis selesai menunaikan jamaah salat subuh. Habis ini kita mau lanjut lagi nanti ke hotel buat ganti pakaian, persiapan buat nanti kita ada kegiatan ziarah. Kita lanjut mau ziarah guys. Kita naik bus karena tempatnya jauh dari sini, kurang lebih 2 jam. Jadi kita naik bus tuh 2-3. Ini masih nunggu rombongan. Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita diawali dengan pembacaan doa safar agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan di perjalanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menjauh, kita membaca doa safar bersama-sama, ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Allah. La haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa billah. illa billah. Bismillahi majaraha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha. Wal mursaha. Inna rabbi Inna rabbi lawafur rahim. laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hada syahrana wa ma kunna wa ma kunna musyrikin. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina hada bi syafarina al-birra wat taqwa al-amira wa wa taqwa min al-amali wa min al-amali ma tarada. ma tardu. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hada shafarana wa atawi anna wa atawna bu'da. wa'ada. Allahumma Allahumma anta sahibu anta sahibu bis safari bi shabari wal khalifatu wal khalifatu bil ahli. bil ahli. Allahumma Allahumma inni inni a'udzu bika a'udzu bika min wa'asa safar min afai shafar wa ka'abatil mandar wa qabatil man wa su'il munqalabi wa ju'il min waladi fil mali bil mali wal ahli wal ahli wal waladi. wal waladi. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya dunya hasanatan hasanatan wa fil akhirati wa fil akhirati hasanatan hasanatan wa qina wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata jannata ma'al abrar. ma'al abrar. Ya aziz Ya aziz ya waffar Zafar ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Ziarah yang pertama, mari kita kenang dulu kota Madinah ini Bapak Ibu. Kota Madinah ini adalah kota yang dinamakan oleh
Rasulullah. Awalnya kota Madinah ini bukan kota Madinah. Di sini ini awalnya bukan kota Madinah, kota Yasrib. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka kota Yasrib ini dirubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu. Kota yang bercahaya ke seluruh alam. Kota Madinah ini awalnya tempat pendakwah, bahkan mengembangkan ajaran-ajaran Islam di kota Madinah ini. Ketika Rasulullah hijrah berada di kota Madinah, Bapak Ibu. Dan kerajaan Islam yang pertama kali di dunia yaitu dari kota Madinah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, duyufullah, duyufur rahman, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah yang berbahagia. Alhamdulillah, di depan kita ini Bapak Ibu, di sebelah kiri kita ini ada sebuah masjid kecil. Ini Masjid Utsman bin Affan. Ini di sebelah kiri kita ini, ini ada sebelum jembatan, ini ada yang sebelah kiri. Ini Masjid Utsman bin Affan. Nah, di depan kita ada sebuah masjid juga, kubahnya hijau, adalah Masjid Bilal bin Rabah. Masjid tahu Bilal Bapak Ibu? Bilal bin Rabah adalah seorang budak Umayyah hitam negro, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diangkat menjadi muadzin Rasulullah. Karena kemuliaan Bilal ini Bapak Ibu, dari masa kecilnya beliau memegang agama tauhid. Bahkan Bilal ini tidak lepas dari berwudu, selalu bersuci beliau. Bahkan Rasulullah mendengar terumpah atau sandalnya Bilal di surganya Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu mari kita seperti Bilal selalu bersuci. Nah, inilah Masjid Bilal bin Rabah Bapak Ibu. Di depan kita ada masjid yang kubah hijau. Itu Masjid Bilal bin Rabah, ya. Jadi Bilal ini dari mulai masa kecilnya beliau memegang agama tauhid dan bahkan tidak lepas dari berwudu. Beliau selalu bersuci. Bahkan Rasulullah mendengar Bapak Ibu di surganya Allah. Rasulullah mendengar terumpah sandalnya Bilal di surganya Allah, karena beliau itu selalu bersuci, selalu tidak lepas dari berwudu. Tidak hanya bersolat, beliau itu sehari-harinya selalu itu memegang wudu. Rasulullah sampai mendengar terumpahnya atau sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal ini sampai masuk surga Bapak Ibu. Rasulullah mendengar sandalnya Bilal di surganya Allah. Dan baik Bapak Ibu, dilihat di sebelah kanan kiri kita ini, di sini inilah rumah-rumah di kota Madinah Bapak Ibu. Ini bukan hotel di sebelah, meskipun tingkat 7, 8, ini bukan hotel, ini perumahan biasa. Seperti ini kalau di kita rumah susun. Di sini rumah biasa Bapak Ibu. Di sini cuman potongannya rumah itu berkotak-kotak, ya, seperti kardus. Kalau di kita tidak ada potongan, tidak ada yang genting. Di sini kalau punya orang yang punya rumah ada atap gentingnya, itu dibilang orang kaya. Jadi di sini jarang rumah bergenting itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duyufullah, duyufur rahman, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah yang berbahagia. Yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Rasulullah Bapak Ibu di kota Mekah itu setelah ditinggal
kedua orang, yang pertama Siti Khadijah dan yang kedua paman Rasulullah, Abu Talib. Nah, Rasulullah di Mekah ini sudah tidak aman. Meskipun Rasulullah berdakwah itu bersembunyi-sembunyi di kota Mekah itu. Beliau Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu kurang lebih 13 tahun, tapi tidak berhasil. Sedikit orang kafir Quraisy masuk Islam. Ketika sedikit masuk Islam, orang kafir Quraisy ketika sedikit masuk Islam, kafir Quraisy, maka beliau itu mengambil keluar dari kota Mekah menuju ke kota berdakwah di kota Taif. Bahkan di kota Taif ini Bapak Ibu tidak diterima dengan baik. Bahkan diterima apa yang terjadi, lemparan cacian di sana. Bahkan Rasulullah dilempar ingin berdakwah di sana, maka tidak diperbolehkan oleh orang-orang Taif, bahkan dilempar dengan batu sampai berkecucuran darah Bapak Ibu. Maka oleh karena di sana tidak disambut dengan baik, Rasulullah mengambil pergi untuk berdakwah ke kota Madinah. Alhamdulillah ketika beliau berdakwah di kota Madinah, wah ternyata iya. Jumatan kawitan dari Medina kok. Jumatan kawitan dari Medina, bahkan Tunggaro Batil, Jumat Eko. itulah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itulah masjid besar, masjid agung, masjid kebanggaan umat muslim seluruh dunia Bapak Ibu. Ini kita mau ziarah ke tempat pertama. Di belakang ning kono paling ning isor. Ada penitipan paling. Nek salat ki mau nandi? Iya paling sana kono. Kebun kurma. Ini di sebelah kanan kita ini ada kebun kurma. Ini buahnya hitam. Nah, itu buah hitam. Masya Allah, Masya Allah. Itu kurma ajwa atau kurma Nabi. Kurma ajwa itu kalau selain dari kota Madinah tidak akan berbuah hitam. Ya, tempatnya kurma ajwa itu di kota Madinah, atau kurma Nabi itu tempatnya di kota Madinah Bapak Ibu. Jadi kurma ajwa ini kalau selain dari tempat Madinah ini tidak berbuah kurma ajwa atau kurma Nabi. Bahkan kurma ini dibuat Bapak Ibu, dibuat
dibuat obat. Kurma Nabi itu dibuat obat. Bahkan Rasulullah bersabda, man tasbaha kull yawm sab'ata marat kurma ajwa lam yudarrihu fi dalika summa wala sahar. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, kebun kurma guys. Mana mau ibu-ibu kan? Habibillah Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil madri ya Allah. Salamullah ala taha Rasulillah. Belanja dulu guys di supermarket, kita mau belanja kurma. Kurma 15 ribu. Masih dulu makan halal. Pasukan Quraisy. Nah, begitu ingin mau diserang kota Madinah ini, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat, yaitu begitu berkumpul semua sahabat kaum muslimin, sahabat Rasulullah, yaitu sebanyak 1000. Nah, begitu dikumpulkan bahwa ada kabar ingin diserang oleh orang kafir Quraisy, maka Rasulullah mengumpulkan sebanyak 1000 pasukan tentara kaum muslimin. Nah, setelah berkumpul, akhirnya Bapak Ibu musyawarah. Kata Rasulullah, ini perang ini dihadapi gimana, kata Rasulullah. Dan ada pimpinan kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ubay ini adalah orang munafikin. Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafikin. Maka Abdullah bin Ubay seharusnya perang ini dihadapi di dalam kota Madinah, melempar tombak dari dalam rumahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sahabat Rasul tidak setuju. Sahabat baik. Apa jawabannya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, betul. Akhirnya sahabat Rasul memberikan masukan kepada Rasulullah bahwa perang ini dihadapi di luar kota Madinah, tempatnya di lereng Jabal Uhud. Dijawab oleh Rasulullah, betul, bagus kalau dihadapi di luar kota Madinah. Akhirnya sepakat semua Bapak Ibu. Nah, musuh sudah mulai berangkat, sudah bergerak ingin menyerang. Itu namanya Bukit Jabal Rumah. Disitulah Rasulullah awalnya menetapkan 50 pasukan tentara kaum Quraisy, Bapak Ibu. Di sampingnya ini adalah Masjid Mustarah atau Masjid Istirahat, Bapak Ibu. Dan juga, nah disitulah tempat juga makam 70 syuhada Uhud, Bapak Ibu. Dikuburkan di situ juga, di tempatnya peperangan juga, Bapak Ibu. Nah, di depan kita inilah Jabal Uhud, Bapak Ibu. Ini panjangnya dari ujung ke ujung ini 7 km. Jabal Uhud ini tidak berputus, tetap menyatu. Makanya dinamai Uhud Wahid. Jadi tidak berputus, menyatu. Gunung surga yang ada di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jauh hari, banner, jauh hari.